Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Pujangga dengan NPM 2021020480, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari pengertian zakat fitrah, imsyak, dan tayamum dengan dosen pengampu Muhammad Irfan, SHIMSY. Materi 1 tentang zakat fitrah. Pada setiap hari raya Idul Fitri, setiap orang Islam, laki-laki atau perempuan, besar kecil, merdeka tua hamba, wajib membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 dari makanan yang mengenyangkan, menurut tiap-tiap tempat atau negeri. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah atau bulan Ramadan sebanyak 1 sya atau 31 liter kurma atau gandum atas tiap-tiap orang muslim, merdeka atau hamba laki-laki atau perempuan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Bukhari disebutkan mereka membayar fitrah itu sehari atau 2 hari sebelum hari raya. 1. Dalil tentang kewajiban zakat fitrah. Perintah menunaikan zakat fitrah ini ada pada surah Al-Baqarah ayat 110. Dalil tentang zakat fitrah berbagai sumber. Artinya, dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam Al-Muzammil ayat 20 disebutkan pula perintah untuk menunaikan zakat. Berikut ayat lengkapnya. Dalil tentang zakat fitrah berbagai sumber. 2. Zakat termasuk dalam rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 tiang pokok, yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. 3. Zakat merupakan harta yang dikeluarkan sebagai hak orang miskin atau terkandung dalam surat Az-Zariyat ayat 19. Keutamaan menunaikan zakat mensucikan harta dan membersihkan jiwa, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 31. Menjauhkan dari penyakit dan musibah, terhindar dari azab yang pedih. Surat At-Taubah ayat 34. Di sini saya juga akan membacakan syarat-syarat wajib zakat fitrah. 1. Islam. 2. Lahir sebelum terbenam matahari. Pada hari penghabisan bulan Ramadan, anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib fitrah. Orang kawin sesudah terbenam matahari tidak wajib membayar fitrah istrinya yang baru dikawininya itu. Karena yang dimaksud dalam hadis di atas ialah zakat fitrah bulan Ramadan. Yang dinamakan berbuka dari bulan Ramadan ialah malam hari raya. Jadi, malam hari raya itulah wajibnya fitrah. 3. Dia mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, baik itu manusia ataupun binatang. Pada malam hari raya dan siang harinya, orang yang tidak mempunyai lebih tidak wajib membayar fitrah. Materi kedua, imsyak. Imsyak adalah istilah dalam Islam yang artinya berpantang dan menahan diri dari makanan, minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa. Warga muslim di Indonesia cukup familiar dengan kata imsyak. Ketika datang di bulan suci Ramadan, terdengar suara imsyak yang bersumber dari musola-musola dan masjid-masjid, suatu pertanda bahwa beberapa saat lagi waktu subuh akan segera tiba. Sebuah fenomena yang hanya terdapat di Indonesia. Dalam masyarakat pada umumnya, terdapat perbedaan dalam mengartikan waktu imsyak ini. Sebagai masyarakat menilai bahwa waktu dimulainya berpuasa adalah di saat waktu fajar kedua atau fajar sodik. Di saat waktu fajar kedua atau fajar sodik atau ketika azan subuh tiba. Namun, sebagian masyarakat lain berpandangan bahwa waktu imsyak merupakan waktu pertanda bahwa waktu syahur telah habis, dan pada saat itu pula mereka mulai berpuasa. Dan jika kita melihat jadwal
imsakiyah yang bisa kita jumpai. Terdapat juga waktu imsak. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kehati-hatian para ulama Nusantara dalam menentukan waktu yang masalah bagi umat muslim di Indonesia. Dapat dibayangkan bila para ulama kita tidak menetapkan waktu imsak. Seorang yang sedang menikmati makan sahurnya karena tidak tahu jam berapa waktu subuh tiba, dia akan kebingungan saat tiba-tiba terdengar kumandang azan subuh, sementara di mulutnya masih ada makanan yang siap ditelan. Maka dari itu, sudah tepatlah waktu imsak tersebut menjadi patokan untuk berhenti melakukan aktivitas makanan dan minuman sebagai bentuk kehati-hatian. Lanjut materi ketiga, tayamum. Mengacu pada tindakan menyucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu dengan menggunakan pasir atau debu. Secara literal atau bahasa, tayamum bermakna al-qasad wa al-tawajuh, maksud dan mengarahkan. Tayamum disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5 dan 6. Selain surat di atas, Allah juga memperbolehkannya tayamum melalui firman-Nya yang berbunyi, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun. Quran Surat An-Nisa ayat 4. C. Faktor-faktor diperbolehkannya tayamum. Adapun faktor-faktor penyebab diperbolehkannya tayamum secara lebih rinci adalah sebagai berikut. Ketika tidak ada air atau ada air tetapi tidak cukup untuk bersuci, dalam keadaan sakit atau terluka, karena keadaan yang sangat dingin dan kuat, dugaan akan timbul bahaya jika menggunakan air. Jika ada air di suatu tempat, tetapi ia khawatir terhadap keselamatan diri, kehormatan dan harta, atau ia khawatir akan tertinggal dari rombongan maupun kendaraannya, dan sebagainya, khawatir akan kehabisan waktu untuk menunaikan waktu sholat bila digunakan untuk mandi atau wudhu, karena tidak ada alat untuk mengambil air seperti tali, timba, atau lainnya. D. Tata cara tayamum adalah sebagai berikut. Meletakkan kedua telapak tangan ke tanah atau debu yang bersih. Meniup kedua telapak tangan agar debu tidak terlalu tebal. Niat ikhlas dengan membaca basmalah. Mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Mengusap punggung kedua telapak tangan. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.